Kepedulian terhadap kru musik ditunjukkan oleh Yuni Shara. Ia ikut konser 7 ruang yang digagas oleh Doni Hardono, pemilik DSS Music. Hasil penjualan tiket akan didonasikan bagi para pekerja di bidang musik yang kehilangan penghasilan selama masa pandemi COVID-19 ini. Musisi-musisi belakang layar seperti kru sound system, lighting, dan panggung memang sangat terdampak dengan ditiadakannya konser yang mengumpulkan massa selama wabah corona. Berbeda dengan ngejam dari rumah masing-masing, di konser 7 ruang seluruh musisi ada di jam dan di tempat yang sama, tetapi dibagi ke 7 ruang yang berbeda. Rangkaian konser 7 ruang mulai dilaksanakan pada tanggal 27 April 2020 dengan total ada 5 rangkaian konser. Konser ini juga sebagai wadah bagi musisi yang rindu bermusik. Good people, jumpa lagi ya. Tidak begitu lama bukan? Nah, tadi masih bercerita tentang 2 anak muda, ada Moses Sosa di situ dan juga ada Berry Likumahua. 2 anak muda yang terdampak oleh pandemi COVID, dan di dalam industri ini bukan Moses sendirian, karena teman-teman di I.O. ya, dan teman-teman yang biasa mengisi acara-acara pakai itu kawinan atau acara perusahaan-perusahaan itu juga kehilangan pekerjaan mereka. Apalagi mereka yang di balik panggung. Kita tahu kalau ada acara kan ada kabelmen, orang-orang yang setting kamera, setting lampu ya, itu juga terkena dampaknya. Jadi bukan yang di depan layar, tapi di belakang layar juga merasakan apa yang dirasakan oleh Moses. Apa yang Moses lakukan untuk bisa bertahan dalam situasi yang sangat-sangat sulit ini? Saya langsung berpikir, gue tetap harus jualan, tapi mungkin caranya berbeda. Caranya berbeda apa? Gue tetap nawarin ke klien, kemudian ke orang-orang, tapi sistem pembayarannya di muka. Jadi mereka bayar dulu, dan selasa nanti diadakan setelah pandemi ini berakhir, setelah situasi normal. Ide ini jalan atau tidak ini? Alhamdulillah jalan, sudah ada 2 kelas Bang, jadi ada kelas kecil dari klien juga yang tahun lalu mengadakan kelas public speaking juga. Saya tawarkan, sempat dia bilang, oke memang tahun ini kita mengadakan, tapi saya tanya dulu ya bagian keuangan ya. Cuman butuh waktu 2 hari, ditransfer, Alhamdulillah. Wah, kemudian satu lagi kelas private Bang. Saya yakin orang ini sebenarnya nggak butuh-butuh banget public speaking. Tapi karena persuasi saya, dia bilang, oke deh boleh, tapi diskon ya. Oke, nggak apa-apa, diskon gitu loh. Jadi Alhamdulillah sejauh ini sudah ada 2 kelas nih Bang, yang sudah melakukan pembayaran di muka. Baik, yang satu ada kebutuhan, yang satu ini konotasinya mau bantu Anda ini konotasinya ini ya. Mau bantu. Saya jujur bertutur bahwa kondisinya sedang tidak memungkinkan mengadakan kelas. Sangat tidak mungkin gitu loh. Yang kedua saya jujur mengutarakan bahwa saya tetap butuh uang gitu loh. Saya tetap butuh uang gitu loh, tapi kelas tidak bisa diadakan. Dan yang ketiga, saya jujur bahwa saya butuh bantuan Anda. Maaf, ini kan banyak orang gengsi banget gitu loh. Aku lebih baik nggak makan daripada malu. Nah, ada nggak perasaan pertentangan batin? Aduh, gue kalau nawarin gue nggak enak hati, tapi nggak nawarin gue memang butuh, dan Anda ungkapkan kebutuhan itu secara terbuka. Ya. Gimana mengatasi perasaan itu? Kalau misalnya kita minta-minta, boleh kita gengsi gitu. Tapi kan ini saya tetap menawarkan kelas, tapi sistemnya diubah dikit nih. Ada sedikit perubahan gitu loh. Bayarnya di muka. Terus ada sisi menariknya, ada magnetnya yaitu diskon. Seperti itu. Menarik ini, bisa juga teman-teman yang dengerin kita ngobrol gini punya ide kreatif di bidang mereka masing-masing. Oh iya, gak ada salahnya aku menawarkan jasaku yang akan aku lakukan kemudian. Nah, Moses, ini kan kita bertiga nih, ada Berry juga. Kita sapa Berry juga dulu ya. Berry. Halo. Masih ada? Masih di sini. Oh, masih di sini. Mendengarkan dengan seru dari tadi. Nggak move on dong. Oke, Berry, coba kita juga ingin tahu apa yang terjadi pada industri musik ya. Coba bisa cerita spesifiknya apa yang terjadi? Yang aku alamin memang semenjak bulan Maret, beberapa pekerjaan yang memang udah terjadwal sampai bulan ini, sampai bulan Mei ya udah di-cancel semua. Jadi kurang lebih sekitar ada 10-15 jadwalku yang udah di-cancel begitu saja. Untuk tahun ini yang udah fix itu ya? Yang sudah fix untuk tahun ini sudah di-cancel begitu saja. Jadi beberapa gig di-cancel. Ya akhirnya aku harus info ke teman-teman yang sudah aku book jadwalnya, mohon maaf ini memang udah nggak bisa berjalan, apalagi tempat hiburan juga banyak yang udah tutup saat ini. Jadi memang untuk sejauh ini kegiatan bermusik di luar memang udah nggak memungkinkan sih. Paling yang bisa kita lakukan hanyalah kita stay di rumah dan sejauh berkolaborasi menggunakan ya metode yang sekarang dengan online dan lain-lain gitu.
Tapi justru aku lebih berpikir ke teman-teman musisi yang main di reguler, main di cafe, main di wedding, yang kehilangan pekerjaannya, bahkan mungkin hampir setahun ini mereka kehilangan pekerjaan. Jadi lumayan kepikiran sih kalau aku pribadi ya, lebih kepada mereka yang benar-benar berjuang dari hari demi harinya gitu. Nah, nanti Berry cerita ya apa yang kamu lakukan. Karena dengar-dengar kan kamu galang dana ya. Galang dana ini bukan untuk dirimu tapi untuk menolong teman-teman yang kamu ceritakan tadi ya. Tapi kita kembali dulu ke Moses. Iya Bang Andi. Nah, kalau ada orang ingin menggunakan jasamu Moses, bagaimana cara menghubungimu? Ini udah dipublikasikan nggak tawaran ini? Di mana dipublikasi? Bagaimana orang mengakses Moses? Jadi terkait dengan penawaran sistem bayar di muka ini, saya tuh pakai sistem gerilya Bang. Jadi silent operation, berat ya bahasanya. Jadi saya lebih door to door. Jadi saya sapa teman-teman atau sahabat atau klien-klien gitu loh. Kenapa saya melakukan itu? Karena pendekatannya lebih personal, lebih persuasif. Dibanding kalau saya umbar di media sosial saya. Ini kan akan menjadi tanda kutip liar Bang ya. Penjelasannya akan tidak menjadi utuh gitu loh. Kok dia minta dibayar di muka kok gini gitu loh. Tapi kalau misalnya saya WhatsApp Berry misalnya, saya WhatsApp Berry, biar gini. Lebih personal gitu dan Berry lebih. Tapi kan skopnya jadi sempit itu. Siapa tahu banyak orang yang berpikir positif juga dan membutuhkan dari jasa. itu hari ini saya ada di Good People. Oke. Ya, Moses. ya. Terima kasih ya, tetap semangat. Terima kasih sama-sama. Ya, berpikir positif tadi, terima kasih. Paling tidak kita yang juga terdampak baik kesehatan maupun ekonomi juga akan mencoba berpikir positif tentang sesuatu yang baik, yang positif dalam diri kita maupun di lingkungan kita. Terima kasih Moses. Terima kasih Bang Andi, terima kasih Bergabung Berry. di acara Good People. Thank you. Terima kasih Good Dan People. kembali ke Berry Likumahua. Berry. Hadir, siap. Ya, sebelum kita lanjutkan, aku mau putar video dulu ya. Bagaimana akibat COVID-19 ini terhadap teman-teman kita yang aktif atau yang punya profesi di industri musik. Ini dia videonya. Dengan adanya wabah atau pandemi COVID-19 ini, pekerjaan jadi terbatas dan terhalang, pemasukan pun juga begitu. Dan pastinya bagi saya ini sangat berat sekali sebenarnya. Saya bingung mau cari solusinya seperti apa. Nah mungkin harapannya virus ini segera diangkat dari bumi ini pastinya. Event-event kita semuanya tercancel, bahkan beberapa job yang hari-hanya masih lama pun juga saking khawatirnya tercancel. Pembatalan berbagai kegiatan hiburan membuat para pelakunya sengsara. Bukan hanya kehilangan penghasilan yang sudah ada di depan mata, tapi untuk memenuhi kebutuhan bulanan saja perlu usaha yang lebih. Seperti Rizky, warga kota Kediri yang kesehariannya juga menyewakan sound system dan lighting ini. Ia nyaris gulung tikar. Sangat-sangat memprihatinkan sih, apalagi teman-teman yang mungkin masih banyak juga yang lebih parah dari saya. Hal yang sama dirasakan oleh Sugeng, pemilik jasa dekorasi di kota Kediri ini yang merugi hingga puluhan juta rupiah. Pelaku industri mungkin industri di bidang event organizer semua, bahkan se-Indonesia mungkin paling merasakan dampak dari semua ini. Kita banyak yang menjadi pengangguran sekarang. Teman-teman Good People yang nonton acara ini, jangan kemana-mana karena saya akan segera kembali bersama cerita yang menarik dari Berry Likumahua, seorang musisi yang mewakili teman-teman yang terdampak oleh COVID-19, tapi mereka coba bertahan dengan caranya, termasuk ada konser musik di rumah saja. Nanti Berry akan cerita dan termasuk penggalangan dana untuk membantu teman-temannya, terutama yang berada di belakang panggung, yang di belakang layar, yang saat ini paling terpukul oleh COVID-19. Bagaimana ceritanya? Good People terus di acara ini.